Hai para nikuser dan kaum ibu berak keluar emas. Akhirnya sekian banyaknya live action yang gagal. Akhirnya One Piece memberikan harapan untuk live action anime lainnya selain dari live action Rurouni Kenshin. Padahal ya secara anime One Piece itu adalah salah satu anime fantasi yang sulit banget untuk diadaptasi ke pemeran dunia nyata. Tapi ini nih kerennya dari One Piece. Mereka benar-benar tidak menghancurkan cerita ataupun ciri khas di setiap karakter One Piece. Nah karena itu gue pengen bahas nih ya kesalahan-kesalahan fatal yang ada di setiap live action anime. Nah beda dengan live action ini yang nanti akan gue bahas, mereka ini kacau banget coy. Yang dimana di film ini yang diharapkan para fans ternyata tidak ada di versi live actionnya. Nah karena itu gue mau bahas kesalahan-kesalahan fatal di setiap live action dari anime. Tanpa basa-basi, Shinobi no Hachirai wa Waru. Full Metal Alchemist, aktornya orang Jepang semua. Pertama, ada kesalahan fatal dari film live action yaitu Full Metal. Padahal kita tahu sendiri lah ya, Full Metal itu bisa dibilang adalah anime terbaik. Nah, tentu dari kesuksesan anime dan manganya, pasti ada pihak-pihak yang ingin mencari untung lebih dari kesuksesan Full Metal. Dan itulah alasan kenapa Full Metal diadaptasi ke versi live action. Tentunya ya untuk meraih kesuksesan seperti versi animenya. Ternyata apa? Kentut, cok. Mungkin orang-orang berpikir kesalahan paling fatal di film ini karena film ini benar-benar memotong banyak sekali adegan-adegan jadi terkesannya sangat cepat. Hal itu wajar sih karena memang film ini memiliki durasi yang sangat singkat. Yang harusnya setiap karakter Full Metal itu diceritakan dengan lengkap ceritanya, tapi di film ini karena faktor durasi akhirnya mereka gagal untuk mengembangkan karakter-karakter dari Full Metal. Nah, tapi ada hal lain yang menurut gua cukup fatal juga, yaitu semua pemerannya adalah orang Jepang, coy. Yap, kalau lu tahu Full Metal itu kan mengadaptasi budaya Eropa ya. Dan dari nama-nama karakternya saja udah orang-orang Eropa gitu. Edward, Alphonse, Mustang, dan lain-lain. Jelas itu bukan nama-nama orang Jepang. Dan karena ini adaptasi dari anime, aneh jika membuat pemerannya itu adalah orang Jepang semua. Bahkan karakter Scar ya, yang memiliki ciri khas kulit hitam, diperankan oleh Kenyu yang berkulit putih. Jadi nggak cocok sama sekali, coy. Attack on Titan, Levi tidak ada, Eren kena NTR. Next, ini adalah film adaptasi anime terburuk yang pernah ada, apalagi dari ceritanya udah kacau banget. Karakter-karakternya yang bisa dibilang bikin AOT bagus banget malah dihilangkan. Belum lagi pemeran karakter AOT semuanya orang Jepang, coy. Untuk cerita, gue nggak habis pikir gitu. Dan gue juga agak lupa motif kenapa Colossal Titan menyerang manusia itu berbeda dengan versi anime. Belum lagi, manusia-manusia yang join ke Survey Corps itu kok rata-rata kagak bisa pakai manuver gear anjing ya. Dan ternyata asal-usul dari Titan adalah eksperimen manusia. Dari sini saja ceritanya udah melenceng jauh dari versi anime ataupun manga. Bahkan bisa dikatakan kalau ini bukan Attack on Titan lagi, coy, tapi Berak on Titan gitu. Dari segi ceritanya udah banyak banget yang dikorupsi, coy. Dan dari segi pemeran juga kita tahu sendiri lah ya, Attack on Titan itu adalah orang Eldia itu mengambil ciri khas orang-orang Eropa, terutama Jerman. Nah, nama-nama seperti Armin, Berto, Eren, Reiner itu bukanlah orang Jepang, coy. Kecuali Mikasa oke lah kalau diperankan oleh orang Jepang. Nah, di sini semua pemerannya adalah orang Jepang yang memang tidak sesuai dengan karakteristik versi animenya. Dan paling gobloknya adalah kita tahu lah ya, Levi Erwin itu tidak ada di versi live action ini dan diganti dengan karakter yang gak jelas gitu. Bayangkan, mereka berani menghapus karakter pendongkrak rating Attack on Titan dengan karakter yang gak jelas dan cabul, coy. Kenapa gua bilang cabul? Mikasanya dicium anjing di depannya si Eren, tai banget, coy. Pokoknya kalau lu nonton anime ini, bawaannya kagak sange karena Mikasanya dicipok, tapi emosi ngelihat kadal gurun nyosor ke Mikasa, anjing. Dragon Ball Evolution, karakternya nggak ada yang mirip. Gokunya sekolah sampai dibully ya, anjing. Gue tuh heran, ini yang kepikiran buat bikin live action Dragon Ball kayak gini siapa gitu? Dia nggak nonton anime atau baca komiknya apa gimana lah? Mungkin juga ya di era tersebut Hollywood sedang ada meta, yaitu karakter utama anak sekolah yang dibully padahal dia sangat kuat. Seperti di zaman-zaman itu ada Peter Parker, Spider-Man, terus ada era-era Power Ranger juga anak sekolah. Dragon Ball juga mengadaptasi cerita di mana Goku itu anak sekolah yang dibully, coy. Padahal di kisah utamanya Goku sama sekali gak pernah sekolah, anjing. Mana ada Goku sekolah? Tidak hanya itu ya, karakter-karakternya gak ada yang mirip sama sekali. Paling parah tuh ya Master Roshi, itu gak ada mirip-miripnya. Botak kagak, tua kagak, malah mirip komedian gitu. Tidak hanya itu, Piccolo-nya saja tidak digambarkan seperti Piccolo. Bahkan secara cerita juga harusnya perebutan Dragon Ball itu oleh penjahat yang bernama Pilaf, bukan Piccolo.
Belum lagi, Goku itu tidak memiliki ekor layaknya bangsa Saiyan yang ada di dalam anime. Dan kesalahan paling parah dan fatal menurut gue yang tadi gue bilang, menceritakan bahwa Goku adalah anak SMA yang bersekolah di Amerika. Death Note Netflix, L-nya orangnya emosian dan gegabah. Lagi-lagi ada anime masterpiece yang menjadi korban dari live action coy, yaitu Death Note garapan Netflix di tahun 2017. Jujur nih versi Netflix, gua nggak tahu apa yang mereka inginkan. Dari cerita aslinya saja Death Note itu berfokus ke negara Jepang gitu. Bayangin ada adaptasi Death Note tapi versi Amerika. Bahkan nama Yagami di sini diganti dengan Light Turner coy. Tidak hanya itu, karakter L yang terbilang karakter santai saat menghadapi masalah apapun, di sini digambar menjadi karakter yang emosian dan sembrono. Kalau masalah mirip apa enggaknya, waduh, nggak mirip sama sekali coy, sumpah dah. Karena emang niat film ini dari awalnya emang udah beda gitu. Pemerannya nggak ada yang sama sekali ngikuti versi anime ataupun manga. Dan menurut gua, film ini lebih cocok terinspirasi daripada menggunakan nama Death Note untuk judul filmnya, yang seakan-akan mau menipu para penontonnya kalau ini adalah adaptasi dari film Death Note anime. Parasite The Maxim secara memang tidak terlalu parah dibandingkan dengan live action lainnya, di mana Parasite ini adalah anime tentang alien yang merasuki manusia. Yap, secara cerita sih menurut gua oke-oke aja, dan versi live action ini juga masih dengan pemeran yang sama. Di anime orang Jepang, di versi live action juga orang Jepang, tapi jangan salah, ada kesalahan fatal banget di versi live action itu, yaitu tidak ada karakter yang bernama Kana. Itu menurut gua, waduh, sayang banget coy, karena di versi anime ini karakter ya jadi karakter yang penting, apalagi dalam mengembangkan perubahan karakter utama yang tadinya culun tiba-tiba jadi badass. Devilman. Nah, terakhir ada film adaptasi dari anime Devilman, dan filmnya sih simple banget. Kesalahannya adalah hanya di CGI yang buruk banget coy. Saking buruknya ya, film ini mendapati peringkat terburuk dari yang terburuk di berbagai polling tahunan di film Jepang. Tidak hanya CGI, aktingnya juga buruk banget coy. Bahkan plot ceritanya tidak konsisten, dan ternyata alasannya simple banget karena alasan ekonomi ya, anjing lah. Film ini dibuat dengan anggaran yang sangat terbatas, sehingga kualitas yang dihadirkannya juga begitu buruk gitu. Menurut gua ini adalah kesalahan yang fatal banget coy. Lu mau bikin film tapi duitnya dikit. Apalagi ya, tahu sendiri ya, Devilman ini adalah anime fantasi yang ya lu tahu sendirilah karakter-karakternya pasti pakai CGI semua anjing. Nah, kira-kira itu saja ya kesalahan-kesalahan fatal di setiap film live action. Menurut kalian kesalahan-kesalahan mana lagi nih yang ada di dalam live action lainnya? Tulisnya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya User, rekom undur diri. Sampai jumpa di next episode.